kabar semuanya? Semoga Ibu berharap semuanya sehat-sehat selalu. Dan hari ini kita akan belajar lagi tentang gaya dan hukum Newton. Apakah anak-anak sudah siap? Materi yang akan Ibu sampaikan, gaya dan hukum Newton. Di sini Ibu bagi atas dua materinya. A, identifikasi jenis-jenis gaya, dibagi atas 3. 1, gaya sentuh dan gaya tak sentuh. 2, gaya gesek. 3, massa dan berat. Materi ini sudah kita bertemu di tanggal 6. Awalnya Ibu sampaikan ini supaya anak-anak mengingat kembali apa yang sudah Ibu sampaikan, karena di sini ada tambahan 2 gaya gesek dan massa dan berat. Yang berikut bagian B-nya hukum-hukum Newton yang anak-anak akan mempelajari. Ada 3 hukum Newton, yaitu pertama hukum pertama Newton, 2 hukum kedua Newton, dan ketiga hukum ketiga Newton. Adapun tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan kepada anak-anak: 1, menganalisis dan mendeskripsikan pengaruh gaya terhadap gerak benda berdasarkan hukum Newton. 2, mengukur berat benda dan massa benda. 3, menganalisis berat benda dengan menggunakan persamaan hukum kedua Newton. Yang pertama, A, identifikasi jenis gaya. 1, gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Kita lihat gaya sentuh. Di sini ada 3 gambar yang Ibu tampilkan. Kalian bisa lihat ada gaya tarik, ada gaya dorong. Jadi gaya sentuh adalah gaya yang bekerja dengan cara persentuhan atau kontak langsung antara kedua benda. Gaya tak sentuh bisa kalian lihat ada gaya magnet, gaya listrik, dan gaya gravitasi. Jadi gaya tak sentuh adalah gaya yang bekerja tanpa persentuhan atau kontak langsung antara kedua benda. Dapatkah kalian menyebutkan beberapa dari gaya sentuh dan gaya tak sentuh? Kita lihat pengaruh gaya pada benda. Benda diam menjadi bergerak. Benda bergerak menjadi diam. Kemudian bentuk dan ukuran benda berubah. Tadi benda diam menjadi bergerak, kita lihat seorang yang sedang gambar A tadi, dan ini benda bergerak menjadi diam, lihat gambarnya, dan bentuk dan ukuran benda berubah. Arah gerak benda berubah. Ya, gambar ini Ibu tidak menjelaskan, tapi Ibu harap kalian dengan melihat gambar kalian bisa menjelaskan. Mengukur gaya. Gaya diukur dengan menggunakan alat yang namanya dinamometer atau neraca pegas. Gambarnya seperti ini. Hukum Newton. Untuk mempelajari tentang gerak, kita menghargai seorang ilmuwan yang bernama Sir Isaac Newton, 1642 sampai 1727, merupakan ilmuwan Inggris yang mendalami dinamika, yaitu cabang fisika yang mempelajari tentang gerak suatu benda. Newton menemukan bahwa percepatan yang timbul pada benda semakin besar bila gaya semakin besar, atau dapat ditulis dengan percepatan sebanding dengan gaya dalam kurung A sebanding F. Kemudian Newton menjelaskan dalam 3 hukum yang berhubungan dengan gerak. 1, hukum pertama Newton, 2, hukum kedua Newton, dan 3, hukum ketiga Newton. Kita lihat, jika resultan gaya
pada benda sama dengan 0, atau jika F sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam, tetapi jika benda sedang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap atau konstan. Sifat benda cenderung mempertahankan keadaan semula, atau bila diam ingin tetap diam, bila bergerak ingin tetap bergerak, disebut inersia atau kelembaman. Oleh sebab itu, hukum pertama Newton disebut juga hukum kelembaman atau inersia. Kita lihat, ini sebuah benda yang diletakkan di atas meja, ada gaya ke atas diberi simbol dengan N, dan gaya ke bawah diberi simbol dengan W. W adalah gaya gravitasi pada benda, dan N adalah gaya normal dikerjakan meja pada benda secara tegak lurus. Besar N sama dengan W, atau jika sigma F sama dengan 0, berarti besar gaya N sama dengan besar gaya W. Benda diam tetap diam. Ini sebuah benda yang beroda, sigma F sama dengan 0, dikarenakan gaya ke kanan 20 Newton dan gaya ke kiri 20 Newton. Maka dalam hitungan F1 kurang F2 sama. Jika benda sedang diam akan tetap diam, jika benda sedang bergerak akan bergerak terus dengan kecepatan tetap. Persamaan gaya Ibu tampilkan seperti ini. Kita lihat F sama dengan M kali A, di mana A ini didapat atau percepatan didapat dari kecepatan dibagi dengan waktu. Dan di sini kita tahu bersama bahwa kecepatan satuannya meter per sekon dan waktu satuannya sekon. Maka perkalian matematika kalian bisa ikuti, ada M per S kali C per S sama dengan M per S kuadrat. Bisa kita tulis M S min 2. Karena kecepatan sama dengan jarak per waktu atau meter per sekon, maka F sama dengan M kali V per T sama dengan satuannya F sama dengan massa satuannya kilogram kali meter per sekon kuadrat sama dengan Newton. Satuan-satuan lain adalah ini kgf kilo force Newton. 1 Newton sama dengan 10 pangkat 5 dina. Dari 1 kgf sama dengan 9,8 Newton. Besarnya gaya pada suatu benda bergantung pada massa dan percepatan gerak benda itu. Ini persamaan Ibu berikan, kalian bisa ikuti dengan baik. F sama dengan M kali A, maka kita masukkan satuan daripada massa kilogram, percepatan meter per sekon kuadrat, maka kita dapat satuan gaya kilogram meter per sekon sama dengan Newton. Apabila kita mau mencari A, maka A sama dengan F per M, maka kita dapatkan satuannya gaya kilogram kali meter per sekon kuadrat per massa kilogram, maka kilogram dan kilogram habis atau 1 nilainya, maka sisa M per S kuadrat. Jadi satuan percepatan adalah meter per sekon kuadrat. Sebaliknya apabila kita mencari massa, maka F per A, maka satuan massa adalah kilogram diperoleh dari satuan kilogram kali meter per sekon kuadrat dibagi dengan meter per sekon kuadrat. Maka meter per sekon kuadrat dibagi dengan meter per sekon kuadrat nilainya 1. Kilogram kali 1 sama dengan kilogram. Jadi satuan massa adalah kilogram. Catatan, jika gaya F lebih besar berarti percepatan besar apabila M-nya kecil. Akan tetapi jika massa besar, maka F kecil dan A akan mengalami gerak diperlambat. Jadi gaya sangat bergantung pada massa dan percepatan. Jadi kalau benda bergerak berarti massanya kecil, maka
benda tersebut akan bergerak. Kalian bisa lihat hukum pertama Newton. Hukum pertama Newton berbunyi, suatu benda yang diam akan tetap diam, dan suatu benda yang sedang bergerak pada lintasan lurus, kecuali jika ada gaya luar yang bekerja terhadap benda tersebut. Dari hukum tersebut diperoleh bahwa apabila benda yang tidak memperoleh gaya dari luar atau F sama dengan 0, maka 1. Benda diam akan tetap diam. 2. Benda yang bergerak akan tetap bergerak pada lintasan lurus. Hukum pertama Newton menjelaskan 1. Tentang sifat benda yang cenderung mempertahankan keadaannya, atau dengan kata lain, sifat kemalasan benda untuk mengubah kedudukannya. Sifat ini disebut kelembaban atau inersia benda. Oleh karena itu, hukum pertama Newton disebut juga hukum kelembaban. Kelembaban atau inersia benda dipengaruhi oleh massa benda. Semakin besar nilai massa benda, semakin besar pula nilai inersia benda. Jika massa benda besar, benda lebih sulit dipercepat atau diubah geraknya. Sebaliknya, jika massa benda kecil, benda lebih mudah dipercepat atau mudah diubah geraknya. Jadi ini penjelasan, Ibu jelaskan kembali rumus tadi di depan, supaya kalian jangan merasa bingung penjelasan tadi slide di depan. Ya, kita masuk lagi hukum kedua Newton. Pada hukum pertama Newton, benda tidak memperoleh gaya dari luar jika F sama dengan 0, sehingga benda tidak mengalami percepatan atau A sama dengan 0. Untuk hukum kedua Newton, benda memperoleh gaya dari luar, sehingga benda memperoleh gaya dari luar, benda akan mengalami percepatan, arti A tidak sama dengan 0. Hukum kedua Newton berbunyi, percepatan yang dialami oleh benda dikalikan dengan massa benda tersebut adalah sama dengan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Atau dengan kata lain, percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada suatu benda, misalnya berbanding lurus dan searah dengan gaya itu, dan berbanding terbalik dengan massa benda. Hukum kedua Newton juga persamaannya sudah Ibu tampilkan tadi di depan. Ini Ibu menjelaskan, atau ini Ibu berikan F sama dengan M kali A jika A sama dengan F per M. Jadi sesuai dengan pernyataan ini, percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada suatu benda besarnya berbanding lurus dengan gaya dan searah itu, dan berbanding terbalik dengan massa benda. Persamaan hukum kedua Newton dapat ditulis sebagai berikut. Nah, untuk lebih menjelaskannya lagi, Ibu tampilkan kembali. Jadi kalian jangan bosan ya. Memang fisika ini banyak rumus. Jadi kalau dengan kalimat saja kalian kurang paham, maka Ibu tampilkan kembali rumus hukum kedua Newton ya. Sebab rumus persamaan atau rumus ini akan diambil di dalam menyelesaikan soal-soal berikut ini. Ada tugas yang akan Ibu berikan kepada kalian, 6 nomor saja. Mudah-mudahan kalian tidak bosan dengan tugas-tugas yang Ibu berikan. Nah, A sama dengan percepatan benda, satuannya meter per sekon. F sama dengan gaya bekerja pada benda, satuannya Newton, dan massa M sama dengan massa benda kilogram. Lengkap tabel berikut ini ya. Ini tugas pertama. Tapi Ibu sudah mencoba untuk menyelesaikan. Ibu harap kalian ikut langkah-langkah yang Ibu berikan, sehingga dalam penggunaan rumus atau persamaan tadi yang Ibu tampilkan pertama itu, kalian bisa menggunakan dalam soal ini. Nah, di sini Ibu melihat apabila kalau ditanya A atau percepatan, kalian bisa menggunakan rumus yang Ibu tampilkan di samping ini. Ibu coba menampilkan pada soal Romawi pertama,
Di sini ditanya A atau percepatan, berarti Ibu sudah mencoba menyelesaikannya ini. Ibu tidak menaruh Romawi 1, 2, 3, dan 4. Memang Ibu memberikan kesempatan kepada kalian anak-anak untuk melihat, oh Ibu menggunakan persamaan ini, hasil ini. Coba kalian hitung ulang. Dan Ibu cukup memberi penjelasan yang sangat jelas, karena Ibu tahu anak-anak di rumah juga ingin tahu apa itu fisika. Gaya yang bekerja pada suatu benda akan menimbulkan hukum-hukum yang disebut dengan hukum Newton. Ada 3 hukum Newton yang kalian sudah lihat dan baca di depan tadi. Ini baru permainan pertama ya. Jadi jangan bosan-bosan ya. Anak-anak tetap semangat. Fisika jaya. Hope. Nah, kita lihat lagi hukum ketiga Newton. Nah, hukum ketiga Newton berbunyi, suatu benda dapat gaya dikarenakan berinteraksi dengan benda yang lain. Atau dengan kata lain, jika benda A memberikan gaya pada benda B, disebut dengan gaya aksi, maka benda B juga akan memberikan gaya pada benda A, tersebut dengan gaya reaksi. Kedua gaya tersebut mempunyai besar yang sama, tetapi mempunyai arah yang berlawanan. Kedua gaya aksi dan reaksi tersebut bekerja pada benda yang berbeda. Gaya aksi dan gaya reaksi. Gaya benda A disebut gaya aksi, sedangkan gaya benda B disebut gaya reaksi. Secara singkat, konsep aksi reaksi dijelaskan sebagai berikut. 1. Pasangan aksi reaksi hadir jika ada 2 benda saling berinteraksi. 2. Gaya aksi reaksi bekerja pada benda yang berbeda. 3. Gaya aksi reaksi sama besar tapi berlawanan arah. Jika sebuah benda A mengerjakan gaya pada benda B, maka benda A juga akan mengerjakan gaya reaksi pada benda A yang sama besar tetapi berlawanan arah. Gaya ini dikenal dengan gaya aksi reaksi. Sifat-sifat gaya aksi reaksi adalah A. Gaya yang bekerja besarnya sama. B. Arahnya berlawanan. C. Terletak pada satu garis lurus. D. Bekerja pada 2 benda yang berbeda. Sifat-sifat ini memenuhi persamaan F aksi sama dengan min F reaksi. Secara persamaan, hukum ketiga Newton dapat ditulis F aksi sama dengan F reaksi. Tanda min menunjukkan arah gaya yang berlawanan. Contoh peristiwa sehari-hari yang berkaitan dengan hukum ketiga Newton. 1. Saat menendang bola, bola meluncur ke depan dan kaki terdorong ke belakang. 2. Balon ditiup kemudian dilepaskan. Angin keluar dari balon dan balon terdorong ke depan. 3. Saat kamu mendorong tembok, maka tembok juga mendorong kamu. 4. Saat mesin jet mendorong gas bertekanan tinggi, maka gas mendorong mesin jet ke atas. 4 contoh ini dalam kehidupan sehari-hari kalian pernah merasakan. Misalnya menendang bola. Bagi anak-anak laki-laki, pernah tendang bola ya? Pasti kamu kalau tendang bola, kamu punya kaki rasanya bagaimana? Kedua, untuk anak perempuan yang suka main tiup-tiup balon, kalau kamu lihat balon, kalau kamu tiup kemudian lepas, balonnya geraknya bagaimana? Nah, dan pada contoh yang ketiga, mungkin kalian pernah dengan secara tidak langsung mendorong tembok, tubuhmu mundur, kakimu terdorong ke belakang. Kalau mesin jet, kita pernah menonton roket, ya, peluncuran roket. Jadi kita lihat sebelum terluncur itu pesawat roket ke atas, kita lihat hemburan asap yang begitu banyak. Masih banyak tugas-tugas yang kalian kerjakan
dalam kehidupan sehari-hari bisa kalian ceritakan nanti pada tugas-tugas yang Ibu berikan. Kita masuk sekarang pada gaya gesekan. Gaya gesekan adalah gaya yang timbul karena gesekan permukaan dari dua benda atau lebih. Gaya gesekan dibedakan menjadi dua, yaitu gaya gesekan statis dan gaya gesekan dinamis. Gaya gesekan statis adalah gaya gesekan yang bekerja pada benda dalam keadaan diam atau hampir bergerak. Arahnya berlawanan dengan gaya atau tarikan atau dorongan yang bekerja pada benda tersebut. Gaya gesekan kinetis adalah gaya gesekan yang bekerja pada benda bergerak. Arahnya berlawanan dengan gaya atau tarikan atau dorongan yang bekerja pada benda tersebut. Contoh gaya gesekan: 1. Gerak mobil di jalan datar yang permukaannya halus akan terasa lebih cepat dibandingkan di jalan datar yang permukaannya kasar. Pada saat mobil bergerak di permukaan yang kasar, gerak mobil akan terhambat karena ada gaya yang arahnya berlawanan dengan laju mobil. 2. Gaya ini adalah gaya gesekan yang terjadi antara ban mobil dan permukaan jalan. Gaya gesekan yang terjadi antara ban mobil dan permukaan jalan yang kasar lebih besar daripada gaya gesekan yang terjadi antara ban mobil dan permukaan jalan yang halus. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa gaya gesekan adalah gaya yang timbul akibat pergeseran antara dua permukaan yang bersentuhan. Gaya gesekan mempunyai arah yang berlawanan dengan gaya penyebabnya sehingga bersifat menghambat gerak benda. Penerapan gaya gesekan. Dalam kehidupan sehari-hari, gaya gesekan ada yang menguntungkan dan ada pula yang merugikan. A. Gaya gesekan yang menguntungkan. 1. Alas sepatu basket dibuat tidak rata agar tidak licin. Slip. 2. Ban kendaraan dibuat bergelombang agar dapat berjalan pada jalan yang halus. 3. Jalan beraspal dibuat tidak terlalu halus agar tidak berbahaya atau kendaraan tidak slip. 4. Benda-benda di dalam kendaraan tidak slip terhadap kendaraannya sehingga memungkinkan untuk diangkut. 5. Andaikan benda-benda di muka bumi tidak mengalami gesekan dari bumi, maka tidak mungkin satupun benda di permukaan bumi ini berdiri tegak karena bumi berotasi. B. Gaya gesekan yang merugikan. 1. Gesekan ban dengan jalan menimbulkan panas pada ban, sehingga pada kecepatan yang tinggi ban dapat meletus. 2. Gesekan pada mesin-mesin menyebabkan hausnya mesin. Semakin besar gesekan, semakin cepat mesin haus. Berat benda. Dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kamu sering mendengar kata berat. Misalnya berat badan, berat bersih, dan lain-lain. Kata berat yang digunakan pada kata-kata di atas dalam fisika mengarah pada massa benda M. Jadi, apa sebenarnya pengertian berat? Apakah berat berarti massa? Mari kita lihat perbedaannya. Berat benda. A. Berat. Berat didefinisikan sebagai gaya tarik yang dialami oleh benda karena tarikan bumi. Berat benda ketika di bumi adalah gaya tarik bumi pada benda tersebut. Dalam kehidupan akan tampak bahwa 1. Massa semakin besar, beratnya juga semakin besar. Atau berat berbanding lurus atau sebanding dengan massanya. 2. Hasil bagi berat benda W oleh massanya M mempunyai kecenderungan merupakan bilangan konstan atau tetap. Bilangan konstan inilah yang disebut percepatan gravitasi bumi, diberi simbol G kecil. Di tempat percobaan itu dilakukan, inilah
rumusnya. Apabila kita mau menghitung berat benda, berarti W sama dengan M kali G. Bila kita mau cari percepatan gravitasi benda, G sama dengan W per M. Nah, untuk kita lihat satuannya, bisa kalian lihat bahwa satuan massa adalah kilogram, G sama dengan satuan percepatan. Jadi gravitasi bumi, percepatan gravitasi bumi satuannya sama dengan percepatan. Maka kita lihat, kalian bisa ikuti rumus ini. Sudah? Inilah rumus hubungan berat, massa dan percepatan gravitasi bumi bagi berikut. Sudah? Ya, bisa kalian lihat keterangannya. W sama dengan berat, satuannya Newton, massa M satuannya M adalah massa, satuannya kilogram, G adalah percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat. Satuan berat dalam satuan sistem internasional adalah N atau Newton. Jika massa dalam kilogram dan percepatan gravitasi bumi G dalam meter per sekon. Jika satuan massa dalam gram, satuan percepatan gravitasi dalam sentimeter per sekon kuadrat. Maka satuan berat dalam dine. Ini adalah satuan terkecil daripada berat. Jadi berat sama dengan satuan gaya. B. Percepatan gravitasi bumi. Kita lihat, perhatikan hasil pengukuran yang telah dilakukan para ahli terhadap berat benda di berbagai ketinggian. Data itu menunjukkan kepada kita bahwa 1. Makin jauh letak benda dari permukaan bumi, beratnya berkurang atau makin kecil. 2. Karena massa benda tetap, beratnya berkurang, maka makin ke atas percepatan gravitasi bumi makin kecil. Nah, ini kalian lihat 5.000 km sampai dengan 20.000 km. Nah, massa selalu tetap. Jadi kalau massa pada ketinggian 5.000 km 1 kg, maka dia mau sampai 20.000 km tetap massanya tetap. Tapi di sini beratnya berbeda. Pada saat ketinggian antara 5.000 km dan 10.000 km, sini massanya 1 kg, beratnya 10 Newton. Kemudian pada ketinggian mencapai 15.000 km, kita lihat massanya tetap, beratnya berkurang. Dari 10 dia menjadi 2, berarti semakin tinggi dari permukaan bumi, beratnya berkurang. Sekarang dari 15.000 km ke 20.000 km, dia berkurang, beratnya menjadi 1. Ini Ibu memberikan ilustrasi untuk kalian anak-anak di rumah bisa membedakan percepatan gravitasi bumi yang berhubungan dengan massa dan berat. Selain ketinggian tempat, percepatan gravitasi ditentukan pula oleh lintang tempatnya di permukaan bumi. Makin besar lintang tempatnya atau makin mendekat kutub, percepatan gravitasinya makin besar. Percepatan gravitasi rata-rata di permukaan bumi dari perhitungan maupun percobaan yaitu 9,8 meter per sekon kuadrat. Sekarang kita lihat massa. Massa didefinisikan sebagai banyaknya zat yang dikandung oleh benda itu. Dengan definisi itu, sudah barang tentu massa zat itu tidak akan mengalami perubahan dimanapun benda itu berada. Jadi bila benda itu di bumi mempunyai massa 2 kg, di planet lain, di ruang tanpa bobot, di dalam air massanya tetap 2 kg.
Perbedaan antara massa dan berat. Nah, sini kita lihat massa 1 nilainya tetap, tidak mempengaruhi tempat. Berat nilainya tergantung tempatnya. Sekarang 2, di massa tidak mempunyai arah atau besaran skalar, sedangkan berat mempunyai arah tetap menuju pusat bumi atau besaran vektor. 3, massa diukur dengan menggunakan massa pembanding standar atau neraca logam, sedangkan pada berat diukur dengan neraca pegas. Contoh soal. Satu, sebuah benda dipengaruhi dua gaya segaris dan berlawanan arah. F1 sama dengan 10 Newton ke kanan dan F2 8 Newton ke kiri. Benda terletak pada lantai horizontal yang licin. A. Tentukan besar dan arah resultan kedua gaya tersebut. B. Tentukan besar dan arah gaya ketiga agar benda seimbang. Mari Ibu mengajak anak-anak untuk menyelesaikannya. Kita gambar, kemudian kita di dalam penggunaan resultan gaya yang pernah kita pelajari pada pertemuan kali lalu, bahwa kalau benda arahnya ke kiri berarti tandanya negatif. Jadi R sama dengan F1 tambah dalam kurung min F2. Mengapa dia min? Karena arah F2 ke kiri, sehingga kita masukkan. Sebelum kita memasukkan angka, kita harus merubah perhitungan matematikanya. Karena secara hukum matematika tidak bisa kita menjumlahkan atau mengalikan jika ada dua tanda dalam perhitungan tersebut. Nah, sekarang Ibu mengingatkan kembali kalian bahwa di dalam matematika plus kali min hasilnya min. Min kali min hasilnya plus. Min kali plus hasilnya min. Plus kali plus hasilnya plus. Ya, berarti anak-anak pintar semua. Sekarang kita lihat hitungannya. Karena kita sudah merubah itu, maka kita masukkan angka 10 Newton kurang 8 Newton, maka hasilnya adalah 2 Newton. Tanda positif sesuai dengan arah F1, maka arah resultan kedua gaya itu ke kanan sesuai arah F1. Jadi resultan kedua gaya itu sama dengan 2 Newton. Arahnya ke agar benda seimbang, maka resultan gaya yang dia alami benda harus sama dengan 0. R sama dengan 0. R sama dengan F1 tambah F2 tambah F3. Misalkan positif, jika didapat hasil positif, arah F3 searah F2. Sebaliknya, jika didapat hasil negatif, arah F3 searah F1. Tadi R sama dengan 0, maka 0 sama dengan 10 kurang 8 tambah F3. Maka F3 ke sisi sebelah kiri dia menjadi min. Min F3 sama dengan 2 Newton. F3 sama dengan min 2 Newton. Karena F3 negatif, maka arah F3 searah F1. Agar benda seimbang, pada benda dikerjakan gaya ketiga. F3 sama dengan 2 Newton. Searah F1 ke kiri. Ya, kita lihat soal berikut. Sebuah benda terletak pada lantai licin dipengaruhi oleh dua gaya yang segaris seperti gambar di bawah ini. Bila massa benda 2 kg, hitunglah percepatan yang dialami benda dan tentukanlah pula arahnya. Ya. Sini kalian melihat dan coba untuk menghitung, mengambil kertas untuk menghitung. Jadi Ibu harapkan kalian jangan bosan, karena memang fisika ini ada hubungannya dengan matematika. Jadi selain kalian menggunakan rumus, kalian memasukkan angka, maka di situ berlaku juga hukum matematika.
Bagaimana cara menjumlahkan, mengurangi, kemudian membagi. Sudah anak-anak? Ya, kita pindah ke berikutnya. Soal ketiga. Sebuah benda di bumi beratnya 120 Newton dibawa ke bulan. Berapa berat benda tersebut di bulan jika percepatan gravitasi bulan sama dengan 1/6 percepatan gravitasi di bumi? Ya, percepatan gravitasi di bumi sama dengan GBM. Percepatan gravitasi di bulan sama dengan GBL. Singkatannya. Sekarang kita lihat. G bulan sama dengan 1/6 G bumi. Maka G bulan per G bumi sama dengan 1/6. Masa benda di bumi dan di bulan sama, yaitu M. Maka W bulan per W bumi sama dengan M kali G bulan per M kali G bumi. Maka W bulan per W bumi sama dengan G bulan per G bumi. Sekarang kita masukkan angka. W bulan per 120 sama dengan 1/6. Maka kita cari berat benda di bulan sama dengan 120 bagi 6 sama dengan 20 Newton. Nanti kalian perlahan-lahan ya menghitung di rumah. Bisa toh? Jadi berat benda tersebut di bulan tinggal 1/6 berat benda di bumi. Soal keempat. Sebuah benda terletak di lantai, masanya 1 kg dan percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat. Ditarik dengan gaya vertikal ke atas 30 Newton. Berapakah percepatan yang dialami benda itu? Ya, kita lihat penyelesaiannya. Lagi-lagi permainan rumus. Tadi ibu sudah kasih di atas toh. Sekarang kalian gunakan rumus yang sudah ibu kasih dan kalian masukkan angka-angka sesuai dengan yang diketahui dalam soal. Sekarang soal nomor 5. Jangan bosan ya, ibu memberikan latihan soal yang banyak. Karena sebentar ibu kasih kalian soal juga, 6 soal. Di dalam mengasah ingatan kalian tentang penggunaan rumus-rumus tadi. Nah, soal nomor 5, sebuah benda volumenya 4 desimeter kubik, massa jenisnya 2,5 kg per desimeter kubik. Jika percepatan gravitasi bumi sama dengan 10 meter pangkat minus 2, berapakah beratnya? Penyelesaian, karena berat benda dihitung menggunakan rumus W sama dengan M kali G. Sekarang kita mau mencari massa benda, maka harus kita ingat untuk mencari massa benda, karena di sini diketahui volume, berarti kita ingat massa jenis benda. Rumus massa jenis benda, Rho sama dengan M per V. Maka M sama dengan V kali Rho. Nah, ini bisa tangkap semuanya. Maksud ibu bisa kalian mengikuti penjelasan ibu dengan penyelesaian soal ini. Capek kok? Jangan bosan ya. Nah, ini ibu kasih contoh soal sama atau mau mirip, ibu sedikit merubah polanya. Ibu kasih kesempatan kalian untuk membaca dan menghitung. Sudah? Nah, ini anak-anak ada latihan soal. Soal pertama, di sini ibu mau mengasah kalian punya pengetahuan dengan cara mendengar dan membaca
melalui slide materi yang Ibu sampaikan. 1. Percepatan gravitasi bumi sama dengan 10 Newton per kilogram. Jupiter sama dengan 26 Newton per kilogram. Dan Mars 3,6 Newton per kilogram. Tentukan berat benda-benda berikut di masing-masing planet. Ya, kalian Ibu ajak ke planet bumi, Jupiter, dan Mars. Kalian menghitung. Apabila mangga yang masanya 0,25 kg dia berada di bumi, di Jupiter, dan di Mars, bagaimana dia punya beratnya? Kemudian seorang astronot yang masanya 65 kg berada di bumi, berada di Jupiter, dan berada di planet Mars. Silakan ya. Soal nomor 2. Tuliskan 3 faktor yang mempengaruhi gaya berat. 3. Manakah yang lebih besar? Berat Ana di kota Kupang dengan berat Ana ketika pergi ke kutub utara. Jelaskan. 4. Jika percepatan gravitasi bumi 9,8 Newton per kilogram, hitunglah berat tiap batu yang memiliki massa berturut-turut 5 kg, 15 kg, dan 7,5 kg. 5. Massa Tina di bumi 45 kg. Percepatan gravitasi bumi 9,8 Newton per kilogram. Dan percepatan gravitasi bulan 1/6 percepatan gravitasi bumi. Berapakah berat Tina yang hilang ketika berada di bulan? 6. Sebutkan 4 perbedaan antara massa dan berat. Ya, dari 6 latihan soal ini, Ibu pasti dan harap anak-anak kerjakannya di buku tugas atau buku latihan. Dan apabila ada soal-soal yang anak-anak kurang paham, silakan tanya pada saya, Ibu Bu Helmina Ariance Mesak, yang menyampaikan materi ini. Nomor Ibu kan sudah ada di grup, silakan kalian bertanya atau pada nomor pribadi Ibu. Ya, terima kasih Ibu sampaikan kepada anak-anak. Jika ada materi yang kurang dimengerti oleh anak-anak, silakan tanya pada guru yang menyampaikan materi ini. Dan sebelum kita tutup, sebagai rasa syukur, marilah kita berdoa. Dan Ibu ajak kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.